datang di YouTube Blunder FC. Blunder FC. Betul banget, di mana gua dan partner gua akan membahas tentang dunia sepak bola. Tuh. Nah, Betul sebelum banget. itu kenalan dulu dong. Yoi. Ini kan episode pertama kita nih. Episode pertama kita. Gak kenal maka enggak. Sayang. Aduh, jangan dong. Oh jangan. Gua normal nih. Oh lu normal ya? Normal gua. Tak sayang maka tak cinta lo. Tak cinta maka tak gendong. Kemana-mana. Mana-mana. Oke. Gua Gilang. Gua Iqbal nih, partner gue namanya Mas Gilang. Boy, dia adalah remaja MU Wes. yang lagi Ini gua salah jersey ya. Salah Tapi jersey gua ya. tetap di hati gua tetap MU ya. siap. Tetap Lu MU. remaja MU yang lagi trial di Inggris ya? Iya. Old Trafford ya, tapi Betul. belum dilirik sama Ten Hag. Iya, karena semalam ternyata mimpinya semalam, Pak. Oh, mimpinya semalam. semalam. Mimpinya semalam di kontak sama Ten Hag gitu Oh, kan. gitu. Karena gitu. Sancho lagi ini kan Sancho lagi lagi kenapa sih? selek-selek gitulah. Lagi selek. Nah, Ten Hag tuh nelpon gua buat gantiin dia sebagai saya. Ternyata mimpi. Ternyata mimpi. Gitu. Gitu. Oke. Ini betulnya ngomong-ngomong Hah? tentang klub IPL. Betul. Nih di pekan nanti bakal ada pertandingan big match, Hah? partai besar, Betul. tapi bukan partai politik. Yes. Partai politik jangan dong. Jangan. Pinggir jurang Yo, itu. ini kan dunia sepak bola, Bos. Iya. Bola ini bola. Iya, ini bola. Jadi ada Liverpool yang akan menjamu Arsenal. Nah, ngomong-ngomong Liverpool sama Arsenal nih. Yoi. Lu kan fans Arsenal nih, Pak. Yoi. Gimana nih? BTW bentar dulu. Apa? Ini disclaimer dulu nih. Ya, gimana? Kita membahas tentang sepak bola ya, ini tentang opini kita. Setiap orang pasti punya opini masing-masing Pasti. dong. Kadang salah, kadang benar. Namanya kadang juga sotoy. blunder. Namanya juga Sotoy nggak blunder. masalah. Iya bener. Sotoy nggak masalah. nggak masalah. Blunder. Iya. Kalau tadi lu bilang dari sisi gue ya, Ah. gue sebagai fans Arsenal, memang di musim kemarin, Hmm? ya walaupun di PHP-in sama Mikel Arteta ya, Ya, gimana ya? Kalau Liga Inggris tuh City diam-diam. emang City ngegas di Iya. pertengahan sih kalau Iya, menurut gue. Tapi betul. yang gua apa ya? Ini kan big match Liverpool sama Iya. Arsenal. Iya. Pertandingan di Anfield itu pasti bakal sulit Wah, buat tim manapun ya. Anfield itu salah satu kandang paling angker. Nah itu dia. Di Premier League aja yang nggak kebobolan nih, Iya. baru MU nih. Musim ini nih, MU nih. Tapi kan seri ya. Ya 0-0 walaupun 0-0 tapi Walaupun clean 0-0. sheet. Tapi clean sheet ya. Soalnya yang Oke. lainnya itu pasti kebobol. Yang pasti kebobol. Sama Liverpool di Iya, iya, Anfield iya. gitu. Kalau nggak salah dari Ernst James Ramsey ya, itu dulu gelandang dari Arsenal itu zamannya Wenger, tapi Iya. dia juga apa ya? Dia juga bilang bahwa Anfield tuh salah satu stadium yang emang angker, Mistis dan banget ya. emang itu susah buat pemain gitu kan. Tapi kalau gue lihat dari sisi Arsenal, yang paling gue sayangin itu dari Ben White. Kenapa tuh? Karena Ben White itu memang dia tuh sebenarnya tipikal center back, Hah? tapi emang dia tuh bisa di Kanan, RB juga, di kanan, bisa di di kanan. kanan. Tapi gua nggak sukanya sama Ben White itu, dia tuh gimana ya, nggak bisa buat ngebantu si Saka gitu. Oh, jadi untuk Kurang. penyerangannya kurang. Kurang. Sedangkan buat bertahan oke. Bertahan masih oke, cuman kalau misalkan si Ben White, apalagi nanti pasti si Ben White itu berhadapan sama Luis Diaz kayaknya. Ya, Bisa jadi- dengan kecepatannya. Nah, itu bisa jadi itu. Cuman yang gue paling riskan lagi di back Arsenal tuh ada Zinchenko. Zinchenko gue boleh lah, dia emang bisa dia Serangannya tiba-tiba ke bagus. tengah, ya kan. Cuman mundurnya nih. Oh, dia jadi pasti- berbanding kebalik dengan Ben White itu. Iya, gua khawatirnya sebenarnya di Zinchenko-nya sih sebenarnya. Karena nggak bisa bantu cepat bertahan. Karena Kurang. apalagi dia pasti bakal lawan Salah nih. Wah, salah Bakal lawan kecepatannya tuh. Salah kecepatannya, lu tahu sendiri kan, Iya, Liverpool. Ada lagi Zalbozlai itu yang udah nyetel banget kayaknya sama Iya, Liverpool. gelandangnya kreatif itu. Iya, gelandangnya kreatif, tapi gue juga sebenarnya agak-agak pesimis ya. Gue sih 50-50 sebenarnya buat dari Arsenal. Sayangnya Tomiyasu nggak ada, tapi semoga aja lini tengahnya sih sebenarnya kalau ada Partey gue pengen rest sama Partey ya sebenarnya. Jadi di situ ada defensive midfield yang memang dua lah buat bertahan. Cuman kan sengaja pasti ada yang agak ke depan sedikit gitu. Oh, jadi double Ya, defensive midfielder. double defensive. Gue pengennya sih sebenarnya kayak gitu. Cuman Ah. buat yang sekarang, tim sekarang sih gue oke. Melihat gue permainan lawan Brighton, Arsenal tuh sebenarnya serangannya banyak, tapi sayang finishingnya itu bener-bener ampas banget sih. Kalau menurut gue. Tapi Liverpool nih kemarin kan habis menang gede lawan West Ham di Carabao Cup nih, Pak. Ya. Nah, penyerangnya itu
tajam-tajam. Nah, itu siapa aja itu yang gimana nih? Gimana nih menurut lo Nah, buat pertahanan Arsenal nih? buat pertahanan Arsenal selama masih ada Saliba sama Gabriel. Wajir. Gua masih pede. Waduh, Gua pede masih siap. Gua masih pede banget karena Saliba sama Gabriel itu bermain cukup tenang di belakang ya. Waktu lawan City aja pas di kandang ya, itu si Haaland dikantongin. Wede. Si Haaland dikantongin sama Saliba nih. Wede, Ya, tapi gue pede nih selama masih ada dia karena musim kemarin ketika dia si Saliba cedera, terus siapa lagi gitu yang cedera, gue lupa. Itu amburadul tuh semuanya tuh. Oh, berarti Menurun. titik bertahannya Arsenal tuh di Saliba. Di Saliba. Karena emang di center back menurut gua yang lagi OP-OP-nya tuh Saliba sama Gabriel tuh emang gak ada yang bisa itu lagi. Kiwior dipaksa di sebelah kiri. Dan itu bener-bener gimana ya? Aduh, pokoknya nggak apa lagi. Liverpool nih apa ya? Arsenal selama main ke Anfield atau lawan Liverpool susah nggak pernah menang. Terakhir seri 2-2. Nah, ini yang gue takutin. Dan kalau misalkan Liverpool lawan Arsenal pasti banyak hujan gol nih. Kayak yang udah-udah nih. Bisa jadi Arsenal kebantai. Pasti. Bisa jadi. Tapi Pasti menurut gue enggak. Soalnya ini perebutan peringkat pertama. Betul ini. banget. Perebutan peringkat pertama. Siapa yang kepleset pasti ngegeser. Yoi. Bedanya cuma 1 poin kan? Bedanya cuma 1 poin. 1 poin kan? Dan yang paling gua nggak habis pikir sih sama Aston Villa juga sih. Kenapa? Karena kalau misalkan sampai seri, Aston Villa lawannya siapa ya abis ini ya Aston Villa ya? Kalau misalkan Aston Villa bisa menang itu puncak di dia kan? Wes, iya. Cuma selisihnya beda dikit-dikit. 1 2 3 tuh beda dikit-dikit makanya. Jadi gitu bolo. Nah, terus gimana tuh masalah Tomiyasu cedera? Berpengaruh nggak nih? Gue juga kalau menurut gue berpengaruh menurut gue karena memang dari si siapa ya? Tomiyasu itu ketika dia lagi dibutuhkan, ketika dia lagi OP, dia selalu cedera gitu loh. Itu yang gue nggak suka. Dan Arsenal tuh yang namanya Nketiah tuh mendingan jual aja lah. Gue udah capek mau dibilang tuh jimatnya Arsenal kayak mau dibilang tuh ada hubungan sama Arteta. Pokoknya gue udah, tapi yang gue kesel sama Nketiah kalau dia main goblok lu emang tolol mental ngegolin. Gue kan gue jadi diem ya. Anjir nih. Ini emang jadi setiap gue jadi mainnya goblok tapi akhir-akhirnya golin. Nah, kalau misalkan gue nonton nih sama temen gue nih, kan temen gue namanya Firman kan. Gue suka nobar juga nih goblok nih tolol nih man. Ini gini segala macem nih. Enggak keluar. Gue golin. Tiba-tiba golin. Iya. Gue bilang, "Nih emang harus dimaki-maki dulu nih kayaknya nih." Kadang gue nonton, gue maki-maki kan ngegolin. Jadi maki-makinya harus refleks. Berarti Nketiah tuh harus mainnya jelek dulu biar ngegolin. Iya, harus maki-maki dulu emang. Kalau mainnya bagus, itu malah kebaca sama tim. Jadi dia nggak bakal ngegolin. Tapi Nketiah sih udah ditawar-tawar tuh sama Crystal Palace, sama siapa lagi gue lupa klub dari Inggris. Arsenal sih mintanya 40 juta, tapi dengan syarat Arsenal ada penggantinya dulu gitu. Oh, gitu ya, harus beli dulu gitu. Ya semoga aja dilepas lah. Gue sih pengennya dia dilepas. Nanti nggak bisa ngegolin lagi ngebantu Arsenal. Ya kan masih ada Gaksus sebenarnya. Trossard bisa dijadiin false 9 lah. Sengaja gitu bolo. Oh gitu. Dari secara head to head juga nih Bang. Iya. 5 pertandingan secara ketemu nih Liverpool sama Arsenal. Arsenal kalah nih Bang. Arsenal kalah mulu. Cuma sekali menang Bang. Gimana tuh? Ya itu makanya yang gue bilang. Sekali menang loh. Gue sebenarnya 50-50 tapi gue sebagai fans Arsenal kayaknya ada rasa feels apa ya kalau dibilang tuh feeling gue lagi enak lah. Feeling gue lagi enak karena Liverpool juga kan sebenarnya banyak yang bilang lagi belum konsisten banget gitu kan. Kalau misalkan gimana ya, dia tuh udah kayak nyerangnya bagus tapi kayak dari finishing juga kurang dari Liverpool gitu. Dia juga pas lawan apa gitu harus comeback dulu supaya bisa menang. Liverpool juga salah satu tim yang comeback kalah dulu, comeback menang tuh salah satunya tuh Liverpool tuh. Soalnya dia tuh kayak mendikte permainan lawan dulu sih. Betul. Kayaknya yang gue lihat kayaknya sih seperti itu. Jadi itu. di babak pertama dia tuh seolah-olah bertahan. Babak kedua bisa-bisan, Pak. Iya, karena waktu Liverpool di zaman Mane, Salah, Firmino tengahnya Wijnaldum. Itu darder. Itu Liverpool merem aja udah pasti menang ini. Soalnya bertahannya ada Henderson. Bertahannya bagus. Buat menyeimbangkan lini tengahnya Henderson itu buat nyerangnya oke, bertahannya juga oke. Cuman dari sisi Liverpool juga ada yang cedera kan dari kayak Thiago Alcantara. Thiago Alcantara tuh sebenarnya kunci tengahnya Liverpool sih, Pak. Oh gitu ya? Iya. Tapi sekarang udah ada Szoboszlai. Iya. Kayak McAllister juga lagi cedera. McAllister juga cedera. Robertson. Gitu. Nah itu Robertson tuh
Robertson tuh kan back sayap tuh, Pak. Back sayap. Tapi masih aman sih kalau Tapi menurut gua lebih OP Liverpool dengan Robertson sih kalau menurut gua. Iya Cuman sih, ini suatu keuntungan buat Arsenal kalau menurut soalnya gua. Robertson tuh nyerangnya oke, Pak. Nyerangnya oke. Kecepatannya wah. Kecepatannya oke. Gila-gilaan. Ya paling Tapi gitu buat di back tengah juga Joel Matip cedera nih. Iya, cedera dia. Joel Matip. Dia cedera. Jadi siapa tuh ya kira-kira buat penggantinya? Siapa ya? Siapa ya kira-kira? Siapa yang bakal dipasang Klopp? Nanti kita Coba. lihat aja. Siapa Komen kira-kira? aja di bawah ya. Siap. Komen aja di bawah. Oke. Minum dulu lah buat Oh iya, ini kopi dukun. Minum kopi dukun dulu. Oke, siap. Capek ya habis futsal ya? Iya, habis futsal nih, doh. Habis futsal, siap. Selanjutnya pertandingan apa nih, Bang? Selanjutnya ada pertandingan Manchester City melawan Brentford. Jadi Brentford akan bertandang nih ke markas. Bukannya di ini, Bang. Itu di reschedule. Nah, itu dari schedule. Jadi Iya, itu ada laga ditunda tunda dulu. ya. Karena menang lawan apa tadi? Yang Karena menang antar City itu ada Piala Dunia antar klub ya, kalau boleh tahu. Kalian tahu? klub. Dia menang berapa kosong kalau nggak salah? 3-1. Kemarin tuh 3-0. Oh, 3-0. 3-0 lawan Urawa Reds. Nah, itu kalau 3-0. misalkan Nah, sampai nggak menang sih malu-maluin sih. iya, final lawan Fluminense. Final. Harusnya juara. Harusnya juara. Di atas kertas. Iyalah. Iya. Orang dari segi pemain, Hmm. harga pemain dan harga skuad. Harga skuad itu bagaikan langit dan bumi, Pak. Oh, bagaikan langit dan bumi jauh banget. 10 kali lipat. Jauh Wah, banget pasti lah, gila. pasti. Parah banget itu. Minyak boy minyak. Iya. Duit negara, asik. Skip. Tapi City lawan Brentford kira-kira gimana nih? Brentford tuh bisa jadi momok juga sih menurut gua karena ya tahu sendiri lah Brentford ngalahin MU kan. Ngalahin MU. Ngalahin MU. Ngalahin MU di awal. Tapi City Haaland sekarang lagi melempem nih, Pak. Nah, kenapa itu? Menurut gue nih ya, Yeah. opini gue Yeah. sebagai co-hostnya Blunder FC. Ini siap. Karena satu faktor. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Oh gitu ya. Jadi gara-gara si Kevin De Bruyne nggak ada ya. Iya. Oke, bisa jadi sih karena memang banyak juga pundit-pundit yang ngomong tuh karena KDB nggak ada gitu. Dan Haaland tuh jadi ya ampas lah. Bocil-bocil Haaland jadi berteriaknya bocil-bocil Mbappe lagi sekarang. Iya. Jadi pada dukung ke Mbappe. Berapa pertandingan dia nggak cetak gol? Iya, nggak cetak gol. Entah itu di Liga Champion, Iya. di Liga Inggrisnya. Oke. Piala Dunia juga nggak ngegolin, Pak. Waduh, Itu Haaland itu. ampas banget berarti ya. Ya ampas banget Lagi ya. ampas banget Lagi ya. ampas karena nggak ada De Bruyne. Aduh, nih kita lanjut ke pertandingan selanjutnya ada Manchester United yang bakal bertandang ke West Ham United. Kira-kira gimana, Babang? Aduh. Susah ini. Soalnya secara dari klasemen juga peringkat 7 dan 8 ya. Jadi berusaha buat naik kedua tim ini. Iya. Tapi dari gua sebagai fans MU nih. Siap. Gua tetap optimis sih bisa Lu optimis lawan West Ham. bisa. Tapi agak kesusahan sih. Susah kalau menurut gue sih susah. Iya, susah. Karena dari striker depannya Iya. nggak ada yang golin, Pak. Hojlund tuh kayaknya Hojlund tuh Liga Inggris nggak pernah loh. Nah, Gimana itu loh? Hojlund. Padahal dia gue liat sih Hojlund tuh etos kerjanya bagus, kayak skill olah bolanya lumayan kenceng juga. Kenceng larinya. Cuman nggak tahu kenapa kayaknya emang finishingnya kurang ya. Kurang finishing. Kurang ya, belum kebuka keran golnya. Semoga aja si Hojlund bisa kebuka keran golnya. Karena itu Kurang Hojlund ini juga sih, Pak. Iya. Kurang supply bola kurang dari lini supply. tengah sama Karena ada Bruno. Biasanya Bruno Ya kan supply. Bruno apa sih ya? Bertahan ya, nyerang ya. Jadi semua lapangan tuh dikelola oleh Bruno gitu. Oke, siap. Jadi menurut lu MU bakal menang? Menurut gua menang. Walaupun tipis ya. Tipis. Kalau menurut gue sih 2-1 lah, tapi pahit-pahitnya kayaknya seri. Seri. Kalau kalah pahit-pahitnya. kayaknya enggak lah. Kalau misalkan kalah lagi, apa emang udah waktunya Ten Hag dipecat? Dari penuturan gua ya, Ten Hag itu masih ada proses sebenarnya. Mau sampai kapan Masih ada proses. Ini baru juga setahun. Oh, baru juga setahun, siap. Tapi gua gedeknya nih masih mainin Onana. Masih minum. Gua gedek sama Onana. Onana. Nah, kenapa nggak nyoba? Sotoy sih kiper kayak gitu. Aduh. Iya, cuma tenang ke bantai kan sama Arsenal. Iya. Anjir emang. Terus ngapain beli
Bayindir gitu. nggak dipakai. Iya, nggak Nah, dipakai. itu yang gue bingung, emang pelatih tuh kenapa begitu ya gitu ya. Iya. Kayak Arteta kita butuh seorang striker tapi dianya kepala batu nggak beli striker. Masih mainin Ketia juga, masih percaya. Oke, tadi berarti dari lu West Ham lawan Lawan MU. MU. Hmm. Lu berharapnya pasti menang dong. Oh, Eh, pasti. menang. Secara gua Tapi- fans MU. Tapi optimis menang lah ya. Optimis menang. Optimis menang, tapi intinya jangan sampai kalah ya. Jangan sampai nanti Jangan sampai merosot kalah. lagi. Bener. Pokoknya harus kelas apa ya? Kelas MU tuh jangan ada di papan Aduh. tengah lah bolo. Itu papan tengah hampir menuju itu tuh hampir ngegeser Chelsea ini. Gimana ini? Tapi gue jujur ya, ketika Erik ten Hag masuk, gue tuh dari zaman dulu nih, dari zaman si Van Gaal sama sekarang Erik ten Hag, itu Van Gaal itu beli Falcao, beli Di Maria, terus beli siapa lagi? Blin ya? Daley Blind, Daley Blind. Schneiderlin, Nah, Schweinsteiger. Schweinsteiger itu gue anjir, gue ngedon tuh sebagai fans Liverpool, kayaknya MU bakal juara nih. Pemainnya Kayak bakal juara tapi ternyata ampas juga ampas juga di Ampas posisi juga. 8 atau 7 ya. gitu. Iya, ampas juga. Terus ini Erik ten Hag. Heeh. Pas gue juga sebenarnya, waduh, Erik ten Hag beli pemainnya gila, jor-joran segala macem, dibeli Secara Højlund. permainan diajak kan lumayan kan. Diajak bagus. Bisa semifinal Liga Champions Iya loh. bener, di Champion tuh dia ngobrak-ngabrik kan. Ngobrak-ngabrik. Wah, gila. Di Champion itu benar-benar mantep itu Ajax. Dan akhirnya ke MU, tapi sekarang ya tahu sendiri lah ya teman-teman, di MU itu lagi gimana di posisi Iya. klasmen. Walaupun pemain-pemainnya udah dapet sih yang Udah dapet. diinginkan sama Ten Hag. Siap. Tapi tinggal gimana ya? teknisnya aja di lapangan nih ya. Mungkin ada Ya, beberapa yang mungkin. belum belum flop lah. Tapi nanti Iya. kita lihat aja, semoga yang terbaik untuk MU. Ya. Dan di pertandingan selanjutnya ada ayam sayur. Ayam sayur. Ayam sayur ini gua pokoknya ngomong ayam sayur nih. Ayam sayur aja dah. Ayam sayur aja karena enak ayam sayur ya. Iya, karena udah tadi di awal-awal udah posisi atas nih. Iya, di awal-awal. Awal-awal. doang. Di awal-awal doang biasa. Awal-awal biasa. Kelas-kelas model-model kayak tim-tim kayak gini tuh. Gak usah ditanya lah. Iya, ini Aston Villa kita lihat dah. Gua Kita lihat. penasaran sampai mana nih. Kayak waktu itu Newcastle kan. Newcastle. Tapi Newcastle posisi 4 ya. Posisi 4. Posisi 4. Kegeser bagus. MU waktu Iya, itu. kegeser MU. Tapi kita lihat Musim Aston lalu. Villa apakah dia bisa, ya apakah Minimal Liga Champion lah. Iya, Aston Villa 4 besar minimal lah. Liga Champion. Kalau bisa bertahan di 4 besar. Iya, lah. harus bisa nih, karena Tottenham, Aston MU sama Chelsea kan Lagi di Iya. papan tengah dan bawah nih. Iya, lagi belum konsisten banget lah. Konsisten. Belum Masih konsisten banget. proses. Harusnya bisa, harusnya. Harusnya. Tapi yang udah-udah kalau tim-tim kayak gitu kan ya akhirnya tengah-tengah juga, mentok-mentok di 56. Iya sih benar Ya, benar. mentok-mentok di 56. Mentok-mentok 56 Iya, kayak tapi West Ham gitu. Kayak West Ham. Tapi ini ngomong-ngomong tentang Tottenham dan Everton ya, yang tadi lu bilang awal-awal doang, Iya. yang sekarang di posisi 5 klasmen. Ya. Tottenham posisi 5. Tapi menurut lu pertandingan akan berjalan seperti gimana, Bung Gilang? Pasti sih ayam sayur bisa menguasai pertandingan ya. Iya, ditambah lagi home ya, Home di Tottenham Stadium ini. di Tottenham Stadium ya. Karena Everton secara sekarang kan di klasemen, aduh, di bawah itu. Everton memang sekarang lagi berjuang untuk seenggaknya dia nggak degradasi sih. Iya, sekarang di 16 ya. Iya, di 13 di 16 16. Iya, Tottenham benar, di 16. Gitu. Tottenham di peringkat 5. Everton berapa Everton? Everton. Everton 16. Everton 16. Ya. Tottenham itu di 5. 5 Tottenham. Ya, 5. di bagian-bagian Europa League. Tapi Tottenham tanpa ini, Pak. James Maddison. Oh, Nih. iya kah? Iya, Gara-gara cedera dia. Oh, cedera. James Maddison. Oke. Secara James Maddison tuh kayak De Bruyne-nya Kayak De Bruyne di ya, emang sih. di Tottenham sih. Waktu pas lawan Arsenal juga, wah itu James Maddison mainnya lumayan apik sih, karena memang gue juga sebenarnya berharapnya dia ke Arsenal, tapi Aduh. enggak gitu, tapi malah ke Tottenham ya. Iya. Dan ya seperti biasa Tottenham akan mengandalkan Son Son ya. Son Toloyo. Son Gokong. Tapi Son ini emang bener-bener momok bagi semua klub-klub lu. Pasti. Iya, apalagi lawan-lawan kayak tim-tim gede tuh Son pasti lu. Iya. Yang pasti dijaga, yang pasti ngegolin, papan nama, skor tuh terukir nama Son gitu. Tapi kalau untuk penggantinya si James Maddison, gimana menurut lu kalau Kulusevski? Itu Kulusevski itu batu juga sih menurut gua. Itu pemain bagus, tapi Oke, kayaknya nggak? Kulusevski bukan sayap deh. Enggak, dia sekarang posisinya mengganti Maddison. Oh. Jadi
waktu ada Madison tuh kan posisinya Son yang striker nih, dua Iya, nih iya, sama iya. Richarlison. Nah, sekarang tuh Richarlison yang diplot buat posisi iya 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 iya. striker tunggal. Hmm. Son ke sayap lagi. Hmm. Gitu. Jadi Kulusevski pengganti Madison Oke. posisinya. Kalau kayak gitu sih gue sebenarnya masih aman ya. Cuman Richarlison itu dia tuh salah satu pemain yang egois dan menurut gue dia tuh terlalu banyak pakai otot, terlalu apa ya, emosian juga dan selalu banyak buang-buang apa? Peluang. Buang-buang peluang. Karena dia yang harusnya dioper dia yang shoot sendiri dan shootannya tuh melenceng, Cok. Nah, itulah Itu egonya Richarlison seorang dia. Dan apa striker. Iya, itu tuh Richarlison gua enggak suka. Sebenarnya itu pemain bagus loh. Nah, Tapi dia tuh kalahnya tuh sama keegoisan sama emosinya dia di Iya. lapangan. Jadi dia ya begitulah orang kalau lagi kayak kita lagi futsal aja kesel. nah Ya, itu emosian yang dirasain bilangnya. striker-striker MU tuh. Oh, gitu ya? Tiga-tiganya kayak Richarlison. Pengen cetak gol semua. Pengen cetak gol semua. Gimana? Makanya Iya, Houten iya. nggak bisa ngegol ini Iya, Premier bener League. bener. Nah. Langsung di pertandingan selanjutnya nih. Pertandingan selanjutnya ada apa nih? Ada Serigala Chelsea terakhir. dan Serigala. Serigala terakhir dong. Ada Wolves. Wolves Ada Wolves. lawan Meong. Oh, no. Lawan Chelsea. Lawan Meong sekarang. Aduh, ini Kan- Chelsea sebenarnya kenapa sih? Ini karena si Macan atau Singa sih Chelsea tuh. Dia singa kayaknya. Singa ya? Singa. Singanya tuh udah diambil alih sama Aston, Pak. Oh, no, iya. Iya, Sama bener. Aston, Pak. Udah mirip. Jadi Iya. kayaknya Aston Villa tuh Chelsea. ya, Chelsea berarti itu ya. kayaknya. Bener ya. Kayaknya separuhnya Chelsea Iya, itu. kayaknya emang singanya Aston. ditransfer ke Aston. Iya, jadi dia kehilangan jati dirinya. Iya, kehilangan jati diri. Iya. Oh, mungkin dia sebenarnya tuh Chelsea tuh dia apa ya? Dia minder sama logonya Iya. sebenarnya. Chelsea minder sama logo. Jadi Tukeran nasib jadinya. itu nasib Tukeran jadinya. nasib. Makanya coba si Aston coba diganti dulu tuh lambang Iya, ya kan. iya ganti kayak waktu awal-awal kan Aston nggak gitu Iya, lah. Aston nggak gitu, biasa-biasa Iya. aja. Sekarang bulat, tengah-tengahnya ada Iya, makanya kayak tuh mirip Chelsea gitu, makanya. gitu. Tapi yang jadi gua ini sih apa ya, si Mudryk. Mudryk kayaknya udah sedikit demi sedikit udah jadi kepercayaannya Pochettino ya. Udah mulai muncul ya. Udah mulai muncul walaupun waktu itu ada beberapa di sosmed yang dia ngelewatin pemain dari atas. Mudryk tuh emang buat bahan-bahan lawak-lawak. Blunder. Emang blunder tuh ada aja emang si Mudryk. Tapi itu gue juga nggak tahu ya kenapa ketika si Arsenal ngincer Mudryk, ya kan? Mudryk diembat Chelsea, Arsenal ngincer Caicedo, diembat Chelsea. Kayaknya tapi Chelsea ujung-ujungnya itu punya kurang. mata-mata di Arsenal. Bisa jadi, dah. bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Kayak siapa? Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Enzo. Oke, tapi Enzo. dari sisi pertandingan kayaknya bakal dimenangin sama siapa nih, Bung? Kalau gua Chelsea ngeliat sih, kalau gua Chelsea. Chelsea ya. Tapi dari Chelsea itu beberapa pemain yang nggak bisa main ya? main. Siapa aja tuh? Kayak Enzo lagi cedera Oh, tuh. Enzo cedera dia. Enzo cedera dia. Padahal kemarin baru main ya dia. Iya, makanya. Enzo cedera, Reece James cedera lagi kalau nggak salah. Rich James cedera lagi. Reece James cedera lagi. Madueke cedera. Madueke cedera. Apalagi Chelsea tuh kiper yang clean sheet banyak tuh. Oh Si gitu ya? Sanchez. Oh, tapi Sanchez. di papan tengah ya? Iya, tapi Sanchez cedera juga makanya. Dia klasmen berapa sih Chelsea? Chelsea 10 sekarang. Oh 10. Chelsea 10. Oh iya benar, papan tengah. Berarti ini duel papan tengah ya? Iya, makanya. Duel papan tengah. Makanya gue bilang tadi tuker sama Aston Villa. Ketukar sama Aston Villa. Iya. Dari sisi Wolves juga nggak kayak yang dulu-dulu jadi Iya. momok buat tim-tim ya. Iya. Tapi ini kan di kandang Wolves karena pasti ada salah satu apa ya? Dia tuh bakal mainnya sih gila-gilaan sih Ngotot menurut gua. pasti ngotot iya. karena Nggak ada Wolves- beban dari Wolves. Iya, karena Wolves kan sekarang di posisi 13 nih Pak ya. Pasti dia pengen naik klasemen lagi Iya, kan. apalagi nih Chelsea jadi ibaratnya ya ditai-taiin Wolves ya. tai-tai. Jangan lagi. Ya tahu sendiri kan siklusnya Chelsea menang kalah menang. Ntar kalah lagi. Di meong gitu ya. Sama serigala Tapi terakhir. nih untungnya si Pochettino belum dipecat-pecat loh. Kalau di Iya. Chelsea biasanya pelatih jelek dikit pecat. Iya. Pelatih dikit pecat. Ya biasanya 3 bulan pecat, Iya, 3 bulan pecat. Cuman Tapi Arsenal doang yang baik sama mungkin pelatih. karena ini Pak, kan Chelsea itu lagi proyek yang panjang Pak. Bisa jadi. Pemain-pemainnya kan Pemain muda-muda, pemain muda. Terus beli-belinya juga kan kita juga nggak tahu pemain itu dari mana Nah, makanya gitu itu kan. Madueke, Ucuameka, Iya. siapa lagi lah itu, gua nggak Makanya. paham nama-namanya. Udah modelannya kriwil-kriwil semua, Ah. rambutnya udah sama kayak Raheem Sterling, iya.
Kayak Gimana, gimana gitu gimana? kesannya kembar semua gitu kan. Yang gini nih gini. Iya yang kriwil-kriwil Iya, semua kriwil-kriwil rambutnya. gini. Iya, Aduh. kriwil semua kayak Raheem Sterling gitu. Tapi secara head to head imbang sih, Pak. Oh imbang ya. Wolves sama Chelsea. Satu kali menang Chelsea, satu kali menang Wolves, sisanya seri. Dari 5 pertemuan terakhir ya, Pak ya. Berarti sama-sama satu kali menang ya. Sama-sama. Dan untuk pertandingan pertemuan terakhirnya itu Wolves menang. Oh Wolves menang. Nah, Di ini kandang? jadi di kandang Wolves. Oh. Nah, Bisa- ini bisa jadi nih menang lagi. bisa jadi nih Bisa jadi menang lagi. buat jadi bahan semangat pemacu semangatnya Iyalah, Wolves pastilah. buat Cuman bisa kalau meraih kalau poin kata gue penuh. pasti Wolves bakal gila-gilaan. Apalagi lawannya Chelsea Iya, gitu. ditai-taiin kan. Iya, ditayin. Ya tapi nanti kita lihat aja ya Chelsea sih ya. Semoga Iya. tim-tim Big Six tuh kembali ke setelan awal lah. Iya. Ya jangan sampai ada salah satu klub yang minder sama logo. Nah, jadi Singa jadi kucing. singa jadi kucing. Nah, Aduh. thank you buat semuanya yang udah nonton. Ya. Support terus channel sini ternyata. Support terus channel YouTube Blunder Blunder FC. FC. Jangan lupa kalian di like, comment, and subscribe. Subscribe. See you next video. Bye.